فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 71. Catatan kaki terkait dengan keutamaan para sahabat. Qala al-mu'alliq wafaqahullahu ta'ala wa qala ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh demi kebesaran kami, karena ini lam jawabun li apa itu qasamin mahdhuf. Demi kebesaran kami, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang itu. Bukan apa alladzina amanu, tapi pakai al, betul-betul isim fa'il, betul-betul memang layak sebagai mukmin yang sempurna. Siapa? Bukan kita, bukan nenek moyang kita. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Tatkala mereka membaiat engkau wahai Rasulullah di bawah pokok tersebut. Berarti ayat ini memang khusus untuk sahabat yang memang setia membaiat Nabi bahkan dalam situasi susah. Sekarang sekedar ikut sunnah Nabi saja tak mau, sekedar taat kepada Nabi saja banyak yang tak mau, dilarang ini dan itu saja tak mau, dan seterusnya. Maka bagaimana mendapatkan ridha? Maka sahabatlah orang nomor satu yang layak disebut sebagai pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah ridha pada mereka di bawah pokok tersebut. Yang rajih di sebagian riwayat yaitu apa? Pokok samur, pohon samurah itu, atau yang lain bilang sumur. Fa'alima ma fi qulubihim. Lalu Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Jelas Allah tahu sebelum mencipta mereka, tapi ini adalah ilmu waqi'i, ilmu yang terkait dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Allah tahu mereka setelah membaiat itu, kemudian mereka menghadapi ujian yang berat berupa perjanjian Hudaibiyah yang nampak seakan-akan kalah. Allah tahu isi hati mereka, tetapi Allah juga tahu mereka niatnya baik dan mereka ingin taat pada Nabi dan membela Nabi. Makanya mereka merasa resah kenapa perjanjian Hudaibiyah seperti ini. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, maka Allah menurunkan ketentraman kepada mereka. Tetap baik sangka pada Allah dan Rasulnya, dan tahu ketaatan pada Allah dan Rasulnya hasil akhirnya pasti bagus. Bukan malah menganggap hukum Allah dan Rasulnya tak layak pakai dan seterusnya, seperti kebanyakan orang-orang sekuler itu. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah memberikan kepada mereka pahala berupa kemenangan yang dekat. Nampak zahirnya kalah dalam perjanjian Hudaibiyah, tetapi mengalah untuk menang, bukan betul-betul kalah. Justru Allah yang membalik keadaan, menjadikan itu sebagai kemenangan. Sebagaimana turunnya ayat ini, inna fatahna laka fatham mubina. Umar menanyakan, awa fathunhu, apakah ini memang kemenangan? Rasulullah mengatakan iya. Dengan sebab itu Islam semakin tersebar dan orang semakin berduyun-duyun masuk Islam dan seterusnya. Bahkan terbentuk pemerintahan yang ditakuti oleh orang-orang kufar Quraisy, bukan sekitar di Madinah, tapi pemerintahan baru di Siful Bahar yang dipimpin oleh Abu Basir dan seterusnya, itu makruf di dalam sejarah. Dan juga kemenangan dalam jarak yang dekat di tahun itu juga, yaitu ditaklukkannya Khaybar, yang dengan sebab itu kaum muslimin menjadi kenyang. Kata Aisyah, belum pernah kami kenyang sejak kami hijrah ke Madinah, sehingga Allah menaklukkan Khaybar untuk kami. Ternyata ketaatan pada Allah dan Rasulnya buahnya itu manis, walaupun awalnya nampak menyusahkan, nampak panas, nampak pedih dan seterusnya. Ini peristiwa yang telah berlalu, tetapi itu pelajaran untuk kita. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Di antara pembagian faid, harta rampasan perang yang berhak mendapatkan adalah para fuqara. Yang berhak mendapatkan, ini lamnya adalah lamul istihqaq, yang berhak mendapatkan pertama kali adalah para fuqara muhajirin.
yang mana mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan dikeluarkan dari harta benda mereka. Tapi kenapa mereka sampai memilih itu? Ya betaghuna fadlam minallahi wa ridwana, dalam keadaan mereka mencari kurnia dari Allah dan keridhaan dari Allah. Allah selalu memuji para sahabat, memuji bahkan hati mereka dan amalan mereka. Memang mencari ridha Allah, bukan karena masalah politik. Wa yansurunallaha wa rasulah, demi menolong Allah dan Rasulnya mereka rela hijrah meninggalkan tanah air mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar jujur, bukan para pembenci mereka dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah ataupun yang lainnya. Bahkan mereka pendusta dan munafikun. Sahabat, orang yang diakui kejujurannya oleh Allah dengan al di sini sebagai pembatasan. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Yang kedua, yang berhak mendapatkan harta rampasan perang faid di situ adalah orang-orang yang telah bertempat di negeri ini. Tadi ada diarihim, maksudnya negeri-negeri atau rumah yang di Makkah. Yang dar di sini alnya adalah al-ahdiyah yang orang-orang sudah tahu, yaitu negeri Madinah. Mereka menempati Madinah dan menempati keimanan, yaitu imannya telah menetap min qablihim, sebelum muhajirin tiba di situ. Jadi memang orang-orang Ansar sudah beriman jauh sebelum masa hijrah, karena memang sudah terbentuk baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua. Jadi makna min qablihim bukan maksudnya orang Ansar beriman lebih dulu daripada muhajirin, bukan itu. Tapi sebelum ketibaan mereka ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini adalah hal keadaan orang-orang Ansar, mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah ke tempat mereka, mencintai orang-orang muhajirin. Cinta berdasarkan keimanan, bukan masalah politik atau kepartean atau masalah keduniaan. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka orang-orang Ansar tidak mendapatkan di dalam dada-dada mereka keperluan dari apa yang diberikan kepada orang muhajirin berupa keutamaan. Allah dan Rasulnya lebih mengutamakan muhajirin daripada Ansar, tapi orang Ansar tidak dengki. Mereka tahu Allah dan Rasulnya meletakkan orang sesuai dengan posisi yang layak. Jelas orang muhajirin lebih dulu beriman, lebih dulu menolong Nabi, bahkan disiksa dan seterusnya, maka layak untuk diutamakan. Nah, orang Ansar mereka cinta dan mereka ridho, tidak dengki. Wa yu'siruna ala anfusihim, bahkan bukan semata-mata itu, mereka lebih mengutamakan muhajirin daripada diri mereka sendiri, dari sisi harta benda, dari sisi tempat tinggal dan pembelaan dan seterusnya. Ini betul-betul Allah sedang memuji orang-orang Ansar, betapa baiknya jiwa dan hati mereka itu dan perbuatan mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri kelaparan. Sebagaimana sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai tafsir dari hadis cerita siapa itu, hadis Abu Hurairah, cerita Abu Thalhah dan istrinya yang rela menampung orang yang hijrah untuk makan di malam itu, padahal mereka sendiri kelaparan, suami istri itu. Nah, anaknya yang masih kecil pun kelaparan, tapi disuruh untuk ditidurkan. Betul-betul orang Ansar memang melampaui apa yang mampu kita bayangkan. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Nah, sekarang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akhir ayat bersifat umum. Barang siapapun dia, baik dia dari kalangan sahabat atau bahkan mukmin yang lain sampai hari kiamat, barang siapa dipelihara dari kepelitan atau sifat kedekut di dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Ini juga pakai al di dalam khobarnya sebagai pembatasan. Orang yang paling beruntung adalah yang ini. Kita tak mampu menjadi sahabat, tapi kita berusaha meniti jejak mereka semampunya. Tayyib. Qala wafaqahullahu ta'ala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala shallaina al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais
Al-Yamani radhiyallahu an mengatakan, kami pernah sholat maghrib menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qulna, lalu kami mengatakan, lau jalasna hatta nusalliya ma'ahul isya. Bagusnya apa? Ada tidak juga ya? Nusalliya. Sebaiknya ini lau sebagai arat, tanpa mewajibkan, tanpa mencela orang yang pulang. Tapi ini arat, yaitu penawaran. Sebaiknya kita duduk di sini, tetap duduk di masjid, sehingga kita sholat bersama Nabi, sholat isya. Ini ijtihad. Dalam keadaan Nabi ada, ternyata ijtihadnya diridhoi. Qal fajalasna, maka kami pun duduk di situ. Fa kharaja alaina, kemudian Rasulullah keluar menemui kami. Faqal maziltum hahuna, Rasulullah bertanya, kalian masih di sini? Qulna ya Rasulullah shallaina ma'akal maghrib. Maka kami menjawab, wahai Rasulullah, kami telah sholat maghrib bersama Anda. Summa qulna, lalu kami mengatakan, najlisu hatta nusalliya ma'akal isya. Kita duduk saja, kami duduk di sini sehingga kami sholat isya bersama Anda. Qal ahsantum au asabtum. Rasul mengatakan, bagus kalian atau tepat kalian. Ya, karena apa? Hadis-hadis menunjukkan seseorang itu tetap di dalam situasi sholat selama sholat itu yang apa, menahan dia. Berarti apa? Mereka dinilai masih terus sholat. Dan ini juga bagian dari riba, atau yaitu apa? Yaitu intidharus sholat ba'da sholat, menanti sholat setelah sholat. Ini riba, dan ini menaikkan derajat dan menambah pahala serta menghapus dosa. Maka tepat ijtihadnya sahabat. Qal fa rafa'a ra'sahu ila sama. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau ke langit. Wa kana katsiran mimma yarfa'u ra'sahu ila sama, dan beliau sering mengangkat kepalanya ke langit. Tentunya bukan menunggu komet heli. Kalau ada komet lewat, kita meminta apa? Oh, ini jadi syirik lagi. Apa kena mengena? Nanti kena batu dari langit, celaka. Tapi apa? Memang beliau suka untuk mendapatkan tambahan wahyu dari Allah. Allah ada di langit sana. Qal an-nujumu amanatun lis-sama. Ini kemungkinan kedua. Melihat ke langit, yaitu iktibar, mengambil pelajaran dari makhluk Allah yang di sana. Bintang-bintang adalah pengaman untuk langit. Kenapa bukan mu'amin, pengaman, tapi amanah sebagai apa? Yaitu masdar, sebagai ini adalah pola mubalaghah, betul-betul sebagai pengaman. Bintang-bintang adalah pengaman untuk langit. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a ma du'at. Kemudian apabila bintang-bintang itu telah pergi, maka langit akan didatangi apa yang telah dijanjikan kepadanya, yaitu hari kiamat, hancur. Ketika penjaga-penjaga itu sudah hilang, sudah runtuh. Wa ana amanatun li ashabi, dan aku adalah pengaman untuk para sahabatku, menghadapi syaitan, menghadapi jin, menghadapi syubhat-syubhat, dan bahkan apa, menghadapi Dajjal. Seandainya Dajjal datang dan aku ada di antara kalian, fa ana hajijuhudunakum, aku yang akan menghadapi dia di belakang, yaitu apa? Untuk melindungi kalian. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kemudian apabila aku telah pergi, maka para sahabatku akan didatangi apa yang dijanjikan pada mereka, berbagai cabaran, fitnah bagaikan gelombang lautan itu, untuk menambah derajat mereka, derajat ijtihad dan derajat sabar menghadapi musibah dan seterusnya. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah pengaman untuk umatku. Fa idza dzahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kemudian apabila sahabatku telah pergi, maka umatku akan didatangi apa yang dijanjikan pada mereka, yaitu para a'immatul mudillin, para pemimpin yang menyesatkan, baik pemimpin dari kalangan ulama ataupun dari kalangan umara. Sebagaimana kata para sahabat, para tabi'in, hadisnya sanadnya sahih. Dulu setiap kali ada muqtadi'ah menimbulkan syubhat, kami bilang kepada dia, mari kita datang kepada sahabat untuk kita cari jawabannya. Lalu mereka pergi ke Anas bin Malik, lalu Anas yang menyebutkan yang benar demikian dan demikian. Nah, ini adalah keutamaan para sahabat sebagai pengaman umat. Nah, kalau umat ingin selamat, memang apa? Perlu wajib kembali kepada manhajnya para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ilahuna wallahu a'lam.